Saudara-saudari, adik-adik, Bapak Ibu, para sahabat Tuhan Yesus di Paroki Santo Yosef Medari dan di Stasi Santo Tomas dan juga para sahabat Tuhan Yesus dimanapun Anda berada. Berkah dalam, salam semangat, sehat selalu, tetap bahagia, dan senantiasa tekun untuk berbuat baik. Kembali marilah kita belajar ilmu sejati pada hari Sabtu, tanggal 19 November tahun 2022, hari biasa pekan ke-33. Marilah kita mengawali belajar ilmu sejati kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang maha sempurna, manusia dan ciptaan lainnya Kau kehendaki disempurnakan oleh Roh-Mu yang telah Kau janjikan. Semoga kami terbuka menerima daya hidup kami dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Para sahabat Tuhan Yesus terkasih, kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 20 ayat 27 sampai dengan 40. Pada suatu ketika datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang tidak mengakui adanya kebangkitan. Mereka bertanya kepada Yesus, "Guru, Musa menulis untuk kita perintah ini. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati, meninggalkan istri tetapi tidak meninggalkan anak, maka saudaranya harus kawin dengan wanita itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya. Ada 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang wanita lalu mati tanpa meninggalkan anak. Lalu wanita itu dikawini oleh yang kedua dan oleh yang ketiga, dan demikianlah berturut-turut oleh ke-7 saudara itu. Mereka semuanya mati tanpa meninggalkan anak. Akhirnya wanita itu pun mati. Bagaimana sekarang dengan wanita itu? Siapakah di antara orang-orang itu yang menjadi suaminya pada hari kebangkitan? Sebab ketujuhnya telah beristrikan dia." Berkatalah Yesus kepada mereka, "Orang dunia ini kawin dan dikawinkan, tetapi orang yang dianggap layak mendapat bagian dalam dunia yang lain itu dan dalam kebangkitan dari antara orang mati tidak kawin dan tidak dikawinkan, sebab mereka tidak dapat mati lagi. Mereka sama dengan malaikat-malaikat dan menjadi anak-anak Allah, karena mereka telah dibangkitkan." Tentang bangkitnya orang-orang mati, Musa telah memberitahukannya dalam nas tentang semak duri, di mana Tuhan disebut Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup, karena di hadapan Dia semua orang hidup. Mendengar itu beberapa ahli Taurat berkata, "Guru, jawabmu itu tepat sekali." Maka mereka tidak berani lagi menanyakan apa-apa kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Para sahabat Tuhan Yesus yang terkasih, orang-orang Saduki yang tidak percaya akan kebangkitan memberikan pertanyaan yang sebenarnya bermaksud menjebak Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus bisa dipersalahkan dan keyakinan mereka mendapatkan pembelaan. Tetapi apa yang diterangkan oleh Tuhan Yesus berdasarkan dengan sabda Tuhan melalui kitab Musa kiranya memberikan jawaban yang memuaskan untuk orang-orang yang bertanya kepadanya, terlebih akhirnya diamini juga oleh ahli-ahli Taurat yang jelas-jelas mendasarkan hidup mereka pada ajaran kitab suci. Maka yang dijawab Tuhan Yesus tidak berdasarkan pemikiran ngawur Tuhan Yesus, tetapi dari sabda Tuhan sendiri yang tertulis dalam kitab suci dan juga berdasarkan kebenaran sejati bahwa orang-orang yang bangkit, orang-orang yang akhirnya setelah mati memperoleh kehidupan kekal tidak lagi sama seperti dunia sekarang ini, tetapi memiliki status baru, tidak kawin dan dikawinkan. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita membuka hati akan iman terhadap kebangkitan. Karena memang dunia ini sementara. Namun setelah itu, bagi siapapun yang memperoleh berkat keselamatan dan dibangkitkan, maka ia akan memiliki status baru. Tidak sama dengan dunia ini, tetapi menjadi anak-anak Allah. Jadi sama seperti malaikat. Rohlah yang berjaya dan meninggalkan segala macam duniawi yang sementara ini. Kita mohon berkat Tuhan, semoga kita boleh untuk tetap setia pada Kristus, percaya padanya, dan akhirnya kelak bersama Kristus pun dibangkitkan untuk memiliki hidup yang baru bersatu dengan Allah di surga. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan sekarang selalu dan banyak segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu
Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, kita semua hidup kita, perjuangan kita untuk percaya kepadanya dan memperoleh hidup kekal, senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.